Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang hadis yang berapa ya? 98. Ayo silakan yang mau baca. Baca ya. Dulu baru ijab. Hadis ke-98, menyembunyikan pujian. Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyahmadillah wa la yusmi'hu dzalik. Apabila seorang di antara kalian melihat cobaan yang menimpa saudaranya, hendaknya memuji Allah karena ia tidak tertimpa musibah serupa itu, dan janganlah memperdengarkan pujiannya itu atau kepadanya. Riwayat Ibnu Najjar melalui Jabir radhiyallahu. Penjelasan: disunahkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah sewaktu ia melihat saudaranya tertimpa musibah, tetapi dengan syarat tidak memperdengarkan kata pujiannya itu kepadanya, dan hendaknya hanya terdengar untuk dirinya sendiri. Apabila ia melakukan hal yang demikian, niscaya ia tidak akan tertimpa musibah yang serupa. Hadis yang ke-98, menyembunyikan pujian. Idza ra'a ahadukum, apabila seseorang di antara kalian melihat bi akhihi bala'an, melihat cobaan yang menimpa saudaranya, falyahmadillaha wa la yusli'hu dzalik. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Hendaknya memuji Allah karena ia tidak tertimpa musibah seperti itu, dan janganlah memperdengarkan pujiannya itu kepadanya. Ketika ada saudara kita tertimpa musibah, anggap diberikan sakit oleh Allah, maka berikan pujian itu hanya sekedar kita yang tahu, alhamdulillah. Atau ada saudara kita tertimpa musibah, meninggal, hati kita pun harus membaca alhamdulillah, tapi disunahkan tidak terdengar. Terdengarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Karena kenapa? Pada sesungguhnya kadang-kadang ini kita emang udah terbiasa turut berduka cita atas meninggalnya si A bin si B. Padahal pada hakikatnya siapa yang berduka cita pada saat itu? Tidak ada yang berduka cita. Mereka tuh pulang kepada Allah. Mereka tuh akan menghadap kepada Allah. Tidak ada yang berduka cita pada hakikatnya. Wajah Allah, Allah lah yang menghadirkan kita di dunia, dan Allah lah yang akan memanggil kita. Itu bukan duka cita. Mestinya tuh alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hati kita mengucapkan alhamdulillah, memberikan pujian kepada Allah. Pada hakikatnya mereka mati itu bukan duka cita, bukan sebetulnya. Justru bagi orang-orang yang beriman adalah bersuka cita. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, atau Allah merasa dekat dengan kita tuh kepengennya tuh pengen cepet nih. Kalau semua dibuka di hijabnya nih sama Allah. Contoh, Wafi bekalnya sudah siap. Saya yakin tuh Wafi minta pada Allah, ya Allah cabut nyawa saya ya Allah.
daripada besok saya berbuat maksiat ya Allah, daripada besok saya harus berbuat yang tidak-tidak ya Allah. Saya yakin kalau semua hijabnya dibuka oleh Allah, amaliyah kita banyak ketimbang maksiat kita. Saya yakin Wafik minta duluan. Saya yakin, dan saya pun kalau tahu nih amaliyah saya banyak, maksiat saya sedikit, saya minta kepada Allah, ya Allah pendekkan umur saya ya Allah, daripada saya di dunia nanti berbuat maksiat ya Allah. Di sana tuh udah enak, ditunggu beneran. Siapa yang mau duluan? Enggak beneran, siapa yang mau duluan? Nggak tahu. Biar gue balik lagi. Nanti kasih tahu ke kita. Balik lagi. Oh. Bener, kalau hijab kita dibuka oleh Allah, amaliyah kita banyak. Saya yakin yang tahu amaliyahnya banyak kita duluan. Orang di dunia cuma persinggahan sih, bukan ketetapan abadi, yang abadi nanti. Ini yang amalnya banyak kayaknya di sini Amri nih kayaknya. Boleh. Coba. Tapi kira-kira amalia kita lebih banyak amalia kita apa lebih banyak? Masya Allah. Tapi kalau kita merasa banyak dosa dan kita mau memperbaikinya, ingat, Allah tuh paling suka sama manusia yang merasa banyak dosa dan ingin memperbaiki, paling suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Enggak ada tuh. Innallaha yuhibbus sholin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sholat. Enggak ada. Tapi Allah menyukai orang-orang yang sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat. Jangan merasa tuh orang yang merasa tidak pernah berbuat maksiat dekat dengan Allah, diterima oleh Allah, belum tentu. Yang Allah suka itu orang-orang yang bertaubat, bukan orang-orang yang merasa dirinya bersih, bukan orang yang merasa dirinya baik, bukan. Yang merasa dirinya bersih, yang merasa dirinya paling baik, yang merasa dirinya paling ganteng, misal yang merasa dirinya paling hebat ilmunya, cuma setan, Pak. Kalau manusia sudah merasa dan merasa seperti tadi, apa bedanya dengan setan? Allah tuh di dalam Al-Quran tuh sesungguhnya Allah tuh menyukai orang-orang yang taubat, bukan menyukai orang-orang yang mendirikan sholat. Enggak ada. Tuh kemuliaan. Jadi kita ini banyak dosa. Masya Allah dosa kita mau banyak. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tuh Allah suka tuh dengan orang-orang yang seperti itu. Merasakan kalau kita nih memohon ampun kepada Allah, berarti kan kita merasa diri kita banyak dosa. Itu Allah suka terhadap orang tersebut. Allah sayang terhadap orang tersebut. Bukan merasa diri saya banyak amaliyahnya, bukan merasa diri saya hebat sholatnya, bukan merasa diri saya paling dijaga puasa di bulan Ramadannya. Enggak, itu sombong namanya. Dan dinyatakan bagi orang-orang yang sombong dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu jalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Jalan dengan kesombongan aja nih, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling suci, merasa diri kita paling baik, itu adalah kesombongan kata Allah.
Hei manusia, sombong itu bajuku, sombong itu pakaianku. Kamu tidak layak untuk sombong. Ketika kamu sombong, maka engkau telah mengambil singgasanaku, engkau telah mengambil pakaianku, bahasa Sundanya. Maka kamu akan mendapatkan bencana yang paling pedih kalau kamu sombong. Setan itu sombong, merasa paling baik, merasa paling pintar. Memang setan itu imamnya para malaikat. Setan itu ilmunya paling tinggi daripada malaikat, luar biasa. Setan udah ngerasain surga, Pak. Kita mah belum. Ini mah kita belum ngerasain surga udah sombong, apalagi kata setan dulu. Kata setan, lu manusia sekarang kan hebatnya nih zaman sekarang, setan aja udah bisa podcast, Pak. Ya nggak? Iya. Setan udah bisa podcast. Coba, udah bisa ngomong tuh sama kiai. Luar biasa nggak? Setan sekarang tuh udah bisa podcast, udah bisa wawancara. Coba, masya Allah. Nah, udah hebat zaman sekarang. Itulah. Itu setan sekarang udah canggih, zaman makin canggih, setan makin canggih. Coba, cuma belum aja dia podcast sama Deddy Kobuzer. Itu sekarang masya Allah luar biasa. Awas, udah kita mah yang penting kita mah merasa diri kita banyak dosa, mohon ampunan dari Allah, mohon bimbingan Allah. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita selalu dijaga oleh Allah.